Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4, Komite, Pak. Komite 4. Aduh, Komite 4. Maaf, maaf. Komite 4 DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya mohon maaf karena eh, hari ini acara saya bergeser-geser gitu, Ibu Ketua. Karena mendadak pagi tadi ada ratas yang baru kami tahu mendekati jam 9. Atasnya jam 10. Biasanya kami tahu jam agak malam gitu. Tapi itu mendadak sekali. Eh, Hampir dekat-dekat beliau, temanya itu mengenai soal pangan karena merespon kemungkinan El Nino yang akan semakin dekat dan cadangan pangan kita seperti apa. Kemudian sudah dijadwalkan untuk pelantikan dan kemudian ada tamu juga dari jauh tadi, jadi apa boleh buat saya ke sini tadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan hari ini saya akan sampaikan terkait dengan rancangan kerja pemerintah tahun 2024. Mungkin secara cepat saya bisa sampaikan, apalagi ada Pak Pak Mardianto ini, sestamanya BPS, pas juga ini. Data-data ini banyak juga dari BPS. Next. Uh, Secara cepat saja, uh, kita lihat bahwa perkembangan ekonomi kita cukup baik. Dan dari sisi pengeluaran, dari sisi lapangan usaha juga. Kemudian perkembangan ekonomi domestik dalam pengertian konsumsi rumah tangga juga relatif stabil. Kalau kita lihat di sini, pertumbuhan kredit kendaraan relatif meningkat. Kemudian saya ingin langsung ke inflasi. Ini nanti bisa ditanya ke beliau di BPS. Yang kita bersyukur bahwa inflasi kita di rata di bawah 3%, dan inflasi di makmin, di makanan minuman itu relatif 0, sekian Pak ya, nggak sampai 1%, di bawah 1%, 0, jadi rendah sekali, bagus gitu. Memang ada beberapa harga yang di beberapa tempat yang tidak mencerminkan perkembangan harga yang sesungguhnya. Kemudian aktivitas manufaktur, kalau kita lihat dari PMI, memang PMI kita agak sedikit ada kecenderungan menurun ya. Kemarin ini di April hampir mendekati angka 50 ya Pak ya. Sekarang sudah naik tipis, dan kita lihat juga PM ini untuk menunjukkan belanja dari sektor manufaktur itu meningkat atau tidak, dan memberikan indikasi mengenai di sektor industri manufaktur khususnya. Ekspor berpeluang cukup baik, meskipun defisit bukan surplus, neraca pembayaran, neraca perdagangan kita tidak sebesar waktu yang lalu, tahun yang lalu. Kemudian Gen I kita, gross national income kita atau PNB kita per kapita berdasarkan Atlas Method sudah tembus di atas angka angka relatifnya yang baru saja dikeluarkan oleh World Bank setiap tanggal 1 Juli biasanya World Bank menerbitkan. Jadi angka yang terbaru kita di angka 4.580. Tapi saya hanya ingin kasih catatan bahwa meskipun kita naik di upper middle income ya, tapi kita masih relatif masih dekat dengan thresholdnya
sekitar 4.400 ya. Thresholdnya itu 4.400. Jadi ini dan apa pengukuran tingkat kesejahteraan ini berdasarkan Atlas Method itu terus berkembang. Kemudian eh, hanya sedikit negara yang mengalami naik kelas pasca pandemi, ya, termasuk kita Indonesia, El Salvador, West Bank dan Gaza. Beberapa negara masih tetap tidak menunjukkan pemulihan yang drastis. Capaian pembangunan pada tahun 2023, ya, outlook-nya kita lihat sampai tahun berjalan ini, pertumbuhan ekonomi mudah-mudahan kita bisa di atas 5. Kemudian tingkat pengangguran terbuka bisa di antara 5,3 hingga 6. Indeks gini kita antara 0,375 sampai 0,378. Nilai tukar petani ada perbaikan yang cukup baik. Dan tadi juga saya mendapatkan data yang menunjukkan terutama di sektor hortikultura dan juga perikanan, dalam hal ini nilai tukar nelayan mengalami perbaikan. Tema dan prioritas nasional, sasaran dan arah kebijakan RKP pada tahun 2024, dan kita tahu persis bahwa tahun 2024 ini adalah tahun terakhir dari RPJMN 2020-2024 dan juga tahun terakhir dari RPJP 2005 ke 2024. Jadi kita akan mengakhirinya ini RPJPN 2005-2024 dan RPJMN 2020-2024. Karena itu seluruh indikator-indikator yang menjadi acuan dalam sasaran pembangunan tentu akan kita lihat bagaimana, apakah kita benar-benar tahun 2024 itu bisa mencapai bagaimana yang kita rancang beberapa tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2024 ini juga sebagai tadi saya katakan adalah akhir dari RPJPN dan juga menjadi platform untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan dimulai dengan tahun 2025. Bagaimana juga pernah saya sampaikan di ruangan ini, 2045 itu mudah-mudahan Indonesia GDP per kapitanya bisa meningkat dari minimal di 23.000 sampai dengan 30.300. Kemudian dalam hal ini GNI, maaf. Kemudian PDB nominalnya bisa 9,8 triliun US dollar. Hari ini itu kita belum sampai 2 sih memang. Belum sampai 2. Kemudian mudah-mudahan kita PDB-nya bisa menjadi nomor 5 atau nomor 7 terbesar. Dan middle income class kita, masyarakatnya itu 80%. Rata-rata pertumbuhan investasi kita berharap di atas pertumbuhan ekonomi karena kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah, satu PR yang kita sampai hari ini dan saya kira kami sedang melakukan pendalaman soal ICOR dan PNTB. Karena ICOR kita ini hari ini cukup tinggi, 6,3 Pak ya. 6,3 ya. PNTB enggak. 6,3, 6,5. 6,3. Nih saya tanya langsung pada BPS yang punya data. Ya, data saya itu ada 6,3 atau 6,5 ICOR. Ini cukup tinggi. Ini artinya setiap untuk meningkatkan 1% pertumbuhan PDB, ya, itu diperlukan investasi tambahan incremental capital sebesar 6,5% atau 6,3% dari PDB. Jadi untuk menaikkan 1% aja kita memerlukan 6,5%. Ini menunjukkan ketidakefisienan kita, makanya harus turun di 4,5
industri manufaktur kita hari ini sumbangannya justru turun lagi, tidak di atas 20. Kemarin sudah 19, sekarang 18, berapa Pak? 6. Ya, 18,67%, ya. Sementara untuk 2045 kita berharap bisa 28%, bahkan saya secara pribadi menargetkan itu 30%. Dan kontribusi dari tenaga kerja 25,2. Belum nanti kita bicara soal elastisitas kesempatan kerja pada untuk mendorong pertumbuhan itu. Next, rangka pikirnya seperti yang pernah juga saya sampaikan dalam RKP sebelumnya. Ya, ini saya kira saya skip saja. Temanya adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran pembangunan. Targetnya pertama pertumbuhan 5,3 hingga 5,7, tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5, pengangguran 5 sampai 5,7, pengangguran terbuka, rasio Gininya kita perbaiki bisa di bawah 0,37, 0,377 dari 0,38. Kemudian indeks pembangunan manusia ini 3,99, 74,02. Dan ini kalau dihitung berdasarkan Human Capital Index ini baru di angka 54. Coba ya. Kalau di angka sementara nanti pada untuk RPJP yang akan datang kita akan menggunakan indeksnya itu Human Capital di angka 72 atau 73 yang kita targetkan. Penurunan emisi gas rumah kaca juga 27,27, nilai tukar nelayan kita naikkan sampai di 110, kemudian nilai tukar petani sampai dengan 108. Arah kebijakan adalah percepatan dalam rangka kebijakan RKP tahun 2024. Tentu pertama pengurangan kemiskinan, utamanya penghapusan kemiskinan ekstrim, di mana ditargetkan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencapai 0% kemiskinan ekstrim. Tapi itu dengan perhitungan yang bukan SDGs ya Pak ya, 21,9 US dolar per kapita. Karena kalau pakai SDGs itu 2,115 ya US dolar, angkanya memang agak sedikit naik. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi ini termasuk mempensiun dirikan kita punya pembangkit listrik yang bahan baku energi utamanya itu dari yang tidak rendah karbon. Saya agak takut bilang batu bara. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Nusantara, dan pelaksanaan pemilu 2024. Jadi Ibu Novita jangan pertumbuhan ekonomi Indonesia kita berharap 2024 antara 5,3 hingga 5,7. Kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, kita berharap pertumbuhan konsumsi di 5,3 hingga 5,5. Konsumsi pemerintah utamanya kita di sini tentu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian investasi ya 6,2 hingga 7%. Memang ini ada catatan sedikit soal investasi. Kita punya pertumbuhan pada semester pertama ini rendah ya Pak ya, 2% ya, 2, sekian persen ya. Ini datanya Bapak, tapi saya yang hafal gimana ya? Ekspor barang dan jasa 7,2, 7,9, impor barang dan jasa. Sementara dari sisi produksi, kita ingin dorong industri pengolahan. Karena kontribusinya terhadap kontribusi sektor industri manufaktur ini terhadap PDB kita ini turun terus di 18,67. Nah, dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi, mudah-mudahan dia bisa menyentuh di angka 20.
Dan yang kita lihat di sini juga mengenai penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman relatif hampir sama dengan pertumbuhan yang lalu. Kemudian konstruksi dan transportasi dan pergudangan. Sasaran pembangunan juga kita lihat dari secara per provinsi. Ya, kalau kita lihat di sini pertumbuhan yang paling penting adalah soal tingkat kemiskinan dan pengangguran. Nah, kalau kita lihat di gambaran ini, Aceh relatif memang masih tinggi tingkat kemiskinannya, kemudian juga di Papua, ya, di Maluku, ya, Maluku Utara 3,2, 3,6, NTT masih 16,5, kemudian juga NTB, ya. Tapi di Jawa juga ada yang cukup tinggi, yaitu di DIY 10,9 hingga 11,2, dan hari ini juga masih tinggi. Jawa Tengah juga 9,5 sampai 10, ya, tingkat kemiskinannya. Kemudian Sulawesi Tenggara ini yang saya sebutkan adalah yang di bawah tingkat nasional. Dalam rangka kemiskinan, kemiskinan seperti tadi saya sampaikan, kita menggunakan angka purchasing power parity, berdasarkan purchasing power parity dengan harga 1,9 US dollar, ya. Kalau kita lihat di angka ini, kalau kita pakai 2,15, maka yang harus dientaskan itu menjadi dari 4,8 naik ke 6,7 juta. Ya. Sehingga sementara capaiannya pada tahun 2022 ini baru kita capai dengan 2,5 juta untuk soal kemiskinan ekstrim. Dan cara kita mengentaskan kemiskinan tetap pakai menggunakan 3 cara. Pertama, mengurangi beban pengeluaran. Yang kedua, peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, dalam hal ini pemberdayaan, jadi empowerment. Dan yang paralel dengan itu adalah perluasan akses pelayanan dasar, membangun sumber daya manusia, dan juga termasuk ini dalam rangka memperkecil kantong-kantong wilayah kantong kemiskinan. Rasio Gini kita, kalau kita lihat pada data ini, indikatornya sekali lagi ini BPS belum menghitung indeks Gini kita itu berdasarkan pendapatan. Ini baru berdasarkan pengeluaran. Kalau berdasarkan pendapatan tentu masih jauh sekali, mungkin 0, di atas 0,4, mungkin di atas 0,5 malah. Tapi Amerika sendiri di tingkat berdasarkan tingkat pendapatan juga cukup tinggi. Pengangguran relatif kita mampu mengendalikan tingkat pengangguran, ya, karena yang program-program yang dikerjakan. Kita tahu bahwa PHK, laju PHK pada saat pandemi yang memukul kita semua. Tapi alhamdulillah pada Agustus 2022 tingkat pengangguran terbuka ini menurun menjadi 5,86%, dengan jumlah penciptaan lapangan kerja baru yang cukup besar, mencapai 4,25 juta tenaga kerja. Dan diperkirakan ini akan turun lagi TPT pada tahun 2023 ini sekitar 5,3 sampai 6%. Karena itu kita berharap tahun 2024 itu kita bisa di 5%. Kemudian beberapa indikator kesehatan ini yang saya kira yang dicatat wartawan yang ini begitu. Waktu saya menjelaskannya di Komisi 11, karena itu saya tidak mau banyak-banyak lagi bicara soal indikator indikator kesehatan ini, bisa dilihat di angka-angka ini.
Ini angka yang memang harus kita capai pada tahun 2024, tetapi capaian 2022 sebagaimana yang tertera di sana. Stunting ini pertama memang cara menghitungnya dan cara memahami soal stunting ini yang belum terstandarisasi dengan baik, dan sehingga beberapa data mesti harus di-verify. Lalu kita melakukan konsentrasi pada 12 provinsi prioritas yang prevalensinya stuntingnya relatif tinggi. Kemudian yang penting juga adalah antisipasi dampak perubahan iklim. Ini kita tahu bahwa ada fenomena pemanasan suhu muka laut, ya, dan itu dihitung dengan Oceanic Nino Index yang sudah menunjukkan angka yang di atas 1. Dan dengan demikian diperkirakan gitu ini siklus sebenarnya, siklus setiap 5 tahunan El Nino ini. Tapi sekarang hujan-hujan juga sekarang nih. Sebenarnya mulai bulan depan diperkirakan El Nino itu terjadi, dan dalam data-data statistik yang ada di BPS, produksi padi itu biasanya kalau terjadi El Nino itu berdasarkan data 1990 sampai 2020 itu menurun 1 sampai 5 juta ton bergantung pada intensitas dari keadaan El Nino. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Nah, ini saya juga ingin sampaikan karena capaian tahun 2022 untuk akses air minum dan perpipaan itu di RKP kita ingin mencapai 25,53%, sementara capaian 2022 itu 19,47%. Dan ini kenapa 25,53? Karena RPJMN-nya 30%. Kemudian sanitasi juga begitu, LKP 2024 itu 12%, itu untuk biar mendekati RPJMN, target RPJMN yang 15%. Pencapaian pada tahun 2022 di 10,16. Kemudian juga untuk BAP itu di sembarangan, itu kita berharap bisa 0 di RPJMN-nya, tapi RKP 2024 3%. Karena capaian 2022 5,86%. Dan ini data dari Susenas 2022 yang dilakukan oleh teman-teman di BPS. Rumah layak huni demikian juga, target RPJMN-nya 70%, RKP 2024 kita berharap bisa naik dari 60,66 pada tahun 2022 menjadi 63,41%. Kemudian penanganan pemukiman kumuh, target RPJMN ini 2024 10.000 hektar, demikian juga di RKP 2024, sementara yang kita capai sampai dengan tahun 2022 adalah 8.382,91 hektar. Mengenai jalan, dan ini ada impres jalan yang diinisiasi oleh Bappenas dan kemudian didukung oleh Kementerian PUPR. Ini mengingat karena kondisi jalan, terutama jalan kabupaten kota. Jadi target RPJMN 2020 sampai 2024 itu 65%. Baseline-nya itu di 2019 ada 57%. Kalau kita lihat dari prognosa pagu indikatif tahun 2024 ini pencapaiannya 64%. Jadi kita ingin mendorong dan kondisi mantap jalan kabupaten yang panjangnya 431.426 km. Ini untuk mencapai RPJMN ini tahun 2023 yang kami usulkan, pernah usulkan itu anggarannya 32,7 T, tapi yang turun berapa? 7 triliun. Tahun 2024 ini kita usulkan 50 T, mungkin turunnya belum ada, tidak bagus. Tapi ini dari Bappenas, jangan mendengar termasuk dari kawan-kawan DPD dan seluruh teman-teman di anggota DPR RI.
Kemudian penyelesaian pembangunan waduk, penyelesaian yang kita targetkan adalah 65 bendungan. 29 merupakan bendungan multiguna dan 15 sudah diselesaikan pada periode 2015-2019, dan 65 ini mudah-mudahan sampai dengan tahun 2024 sudah bisa, karena 61 ini sudah ada yang sudah sudah berfungsi ya, 38, kemudian ada yang under construction, dan mudah-mudahan benar-benar mencapai 65 sebagaimana yang dirancangkan. Dan ini pemanfaatannya karena multiguna, tentu untuk irigasi, mereduksi banjir, air baku, dan listrik. Anggaran semua untuk alokasi prioritas nasional ini kalau dijumlahkan semua itu kira-kira sekitar 560-an ya, 560-an triliun. Yang terbesar tentu adalah meningkatkan sumber daya manusia dan berkualitas berdaya saing. Ini tentu ada dana pendidikan dan dana bansos dan selainnya, yang kira-kira 56% dari resource envelope yang dipercayakan kepada Bappenas untuk mengalokasikan. Selebihnya itu ada target-target yang disusun oleh kementerian sendiri, dan kemudian untuk dukungan manajemen. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.